Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapan kalian mendengarkan ini, semoga teman-teman dan Bapak Ibu dosen selalu diberikan kesehatan yang afiat dan kebahagiaan. Amin. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 9 pengantar manajemen yang terdiri dari saya sendiri, Tira Putri Nopriana dengan NIM C316, kemudian ada Karina dengan NIM C324, ada Hafid Maulana Fadilah dengan NIM C346, dan terakhir ada Fadilah Haya dengan NIM C366. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi keempat dari pengantar manajemen, yaitu pengambilan keputusan. Stay tune. Proses pengambilan keputusan pada studi kasus asuransi BPJS. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu adanya kebutuhan karena biaya kesehatan yang mahal. Calon konsumen menyadari adanya perbedaan antara kondisi yang sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkan. Dalam arti, kondisi yang sesungguhnya adalah semakin beragam penyakit yang diderita oleh setiap orang, maka semakin beragam pula nilai biaya pengobatan yang menjadi tanggungan keluarga, di mana tanggungan biaya akan semakin mahal. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Dalam hal ini, konsumen mencari tahu mengenai harga premi serta manfaat yang dapat diterima. Kemudian yang ketiga adalah alokasi bobot pada setiap kriteria. Kriteria yang diinginkan konsumen yaitu produk asuransi yang terjangkau dan memberikan pelayanan yang seimbang. Yang keempat adalah penyusunan alternatif. Konsumen memiliki pembanding antara BPJS dengan asuransi lainnya seperti Prudential dan Allianz. Kemudian yang kelima adalah pemilihan dan pengimplementasian sebuah alternatif. Konsumen telah membandingkan antara BPJS dan produk lainnya. Akan tetapi, penggunaan produk lainnya malah menimbulkan ketidakpuasan dari diri konsumen. Konsumen lebih memilih BPJS karena sesuai dengan kebutuhan terkait dengan masalah kesehatan dan tidak berinvestasi seperti asuransi lain. Yang keenam adalah evaluasi efektivitas keputusan. Menurut para konsumen, selama pemakaian fasilitas asuransi BPJS, mereka belum pernah menemui suatu kendala atau permasalahan. Konsumen mendapatkan sesuai yang mereka harapkan, yaitu asuransi BPJS dapat menanggung penuh biaya kesehatan. Dengan adanya kepuasan tersebut, menyebabkan para konsumen akan menggunakan produk tersebut ke depannya. Perspektif dalam pembuatan keputusan. Yang pertama ada rasionalitas, di mana manajer membuat pilihan yang konsisten, objektif, dan juga logis. Manajer juga mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan mengidentifikasi seluruh alternatif yang mungkin. Setelah itu, memiliki sasaran yang jelas dan tertentu. Nah, setelah mengidentifikasi seluruh alternatif yang mungkin, manajer akan memilih alternatif yang memaksimalkan hasil untuk kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadinya. Nah, yang kedua ada rasionalitas terbatas, di mana manajer membuat suatu keputusan secara rasional, tetapi terbatas pada kemampuannya dalam menggali informasi. Dalam rasionalitas terbatas ini, sering terjadi fenomena yang disebut dengan eskalasi komitmen, di mana peningkatan atau kelanjutan komitmen terhadap suatu keputusan sebelumnya, walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin keliru. Yang ketiga ada peran intuisi, di mana proses pengambilan keputusan berdasarkan pada pengalaman, perasaan, dan juga penilaian yang terakumulasi. Yang terakhir ada peran manajemen berbasis bukti, di mana setiap pengambilan keputusan dapat dikembangkan melalui penggunaan berbagai bukti yang reliable dan juga relevan. Nah, selanjutnya ada pembahasan ketiga, yaitu tipe pengambilan keputusan. Nah, seorang manajer atau karyawan atau suatu pihak pasti akan mengalami yang namanya masalah nih, iya kan? Nah, ada dua tipe keputusan yang dapat diambil. Yang pertama, permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Nah, permasalahan terstruktur ini
teman-teman, artinya adalah masalah tersebut memiliki tujuan yang jelas. Kemudian sudah dikenal, artinya masalah itu sebelumnya sudah pernah terjadi dan mudah didefinisikan. Artinya ada platform tertentu yang menyediakan info mengenai masalah tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk keputusan terprogram ada 3 tipe keputusan. Nah, di sini yang pertama ada prosedur, kemudian ada peraturan atau aturan, dan ada kebijakan. Untuk yang pertama ya prosedur. Prosedur itu adalah serangkaian langkah pengambilan keputusan yang harus melewati tahap-tahap tertentu yang saling berkaitan untuk menanggapi masalah tersebut. Kayak misalkan kita ingin mengembalikan suatu barang gitu ya, itu pasti ada tahap-tahap tertentu dulu, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada peraturan atau aturan. Nah, peraturan ini artinya ada pernyataan tersurat antara manajer, karyawan, atau satu pihak setelah mengambil keputusan dan itu pokoknya itu terkait hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Jadi ada tertulis gitu keputusannya. Misalkan kesepakatan atau keputusan bahwa seorang manajer itu harus menyetujui pengembalian dana 50.000 gitu atas kejadian tertentu, seperti itu. Nah, untuk jenis keputusan ketiga itu ada kebijakan. Nah, kebijakan ini merupakan pedoman umum untuk pengambilan keputusan tentang masalah terstruktur. Jadi, ada kebijakan tertentu yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian tipe keputusan kedua adalah permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Nah, permasalahan tidak terstruktur ini artinya masalah ini baru nih. Jadi sebelumnya tuh belum pernah ada masalah kayak gini dan biasanya tuh informasi dari masalah tersebut tidak lengkap atau mungkin ambigu, ganda seperti itu. Kemudian masalah tidak terstruktur ini dia memerlukan solusi solusi khusus. Dia memerlukan penanganan khusus gitu untuk menyelesaikannya. Kemudian ada keputusan tidak terprogram, artinya keputusan itu tuh sebelumnya juga belum ada kesepakatan tertentu. Benar-benar keputusannya baru dan unik gitu. Keputusannya itu tidak berulang. Seperti itu. Nah, itu tentang tipe pengambilan keputusan atau pembahasan ketiga. Itu materinya. Nah, untuk pembahasannya gitu ya di kehidupan nyata itu kami mengambil dari jurnal Raisa tahun 2017 tentang pengambilan keputusan dari masalah BPJS kan ya. Nah, di situ permasalahan dan keputusan itu termasuk dalam tipe pertama, yaitu permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Artinya masalah BPJS seperti itu tuh udah ada sebelumnya dan memang sering terjadi di negara kita, negara Indonesia. Kemudian, keputusan yang diambil oleh masyarakat ataupun perusahaan itu juga sudah diatur. Lebih ke peraturan gitu, tipe keputusannya. Jadi ada aturan tertentu, pernyataan tertulis atau tersurat ketika mereka mengambil keputusan. Nah, mungkin situ tentang materi ketiga. Lanjut ke materi keempat. Selanjutnya adalah kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kepastian, yaitu kondisi ideal di mana pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang akurat. Hal ini dikarenakan hasil dari seluruh pilihan alternatif sudah diketahui. Kemudian yang kedua adalah risiko, yaitu kondisi di mana pengambil keputusan mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dari pilihan alternatif keputusan. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian, yaitu kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki perkiraan kemungkinan yang pasti. Untuk kondisi pengambilan keputusan pada studi kasus asuransi BPJS ialah kepastian. Hal ini disebabkan karena sebelum pengambilan keputusan, konsumen mencari tahu banyak terkait dengan informasi asuransi BPJS.
Konsumen mengambil keputusan ikut serta dalam BPJS atas dasar mengevaluasi informasi yang ia miliki berdasarkan dari pengalaman pribadi, dari media massa yaitu media cetak dan elektronik, serta dengan berkunjung ke kantor pusat Kota Surabaya untuk mendapatkan informasi lebih terkait dengan asuransi BPJS ini. Gaya dan tipe pengambilan keputusan. Menurut Herren 1980, gaya pengambilan keputusan dipengaruhi oleh nilai individu dalam mengambil keputusan, kepribadian, dan keberanian mengambil resiko. Adapun cara mengambil keputusan, yang pertama dengan cara berpikir rasional, yaitu berpikir logis dan konsisten. Yang kedua dengan cara intuitif atau berpikir dengan kreatif dan unik. Proses pengambilan keputusan adalah proses mencari jalan keluar dengan cara berkomunikasi secara bersama atau universal, dan yang diartikan sebagai pemilihan keputusan di antara berbagai alternatif mencakup pembuatan pemilihan ataupun pencerahan masalah. Adapun tipe pengambil keputusan, yang pertama itu ada mengarahkan, di mana tipe ini menggunakan informasi minimal dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Yang kedua, tipe analisis, tipe yang membuat keputusan dengan hati-hati pada situasi yang unik. Yang ketiga, tipe konseptual, tipe yang berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk membuat keputusan jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah tipe perilaku, tipe yang menghindari konflik dengan bekerja yang baik dengan yang lain dan mau menerima saran. Bias dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Menurut Severin 2007, bias merupakan kecenderungan kesalahan prediksi. Aspek bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepatan secara mutlak. Menurut Severin ada 4 aspek bias, di antaranya yang pertama adalah aspek eksesif optimis atau optimis yang berlebihan. Contohnya, pada pengusaha yang baru memulai bisnisnya, pengusaha sangat yakin akan pasti memperoleh keberhasilan dalam kegiatan operasional bisnis mereka. Yang kedua ada overconfidence atau kepercayaan diri yang berlebihan. Contohnya itu ketika seseorang terlalu percaya diri bahwa pandangannya tepat dan yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan dan pengetahuan di atas rata-rata. Yang ketiga adalah confirmation bias atau penyimpangan konfirmasi. Contohnya adalah dalam pengambilan keputusan pembelian produk asuransi. Keluarga yang mengalami confirmation bias akan mengambil informasi mengenai produk asuransi yang sesuai dengan pandangan sebanyak mungkin, serta mengabaikan informasi yang tidak mendukung pendapatnya. Lalu yang terakhir ada illusion of control atau kendali ilusi. Contohnya adalah ketika seseorang merasa mampu mengendalikan hasil dari keputusan yang diambilnya. Adapun aspek bias menurut Robin et al. 2014, mana yang pertama itu adalah availability bias atau bias ketersediaan. Bias ini kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang kedua itu ada eskalasi komitmen yang merujuk pada bertahannya kita dengan keputusan sekalipun ada bukti yang jelas bahwa itu salah. Yang tiga ada randomness error atau kesalahan acak, di mana ini kecenderungan individu untuk percaya bahwa mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja. Lalu ada risk aversion atau aversi resiko, di mana kecenderungan individu untuk lebih menyukai keuntungan rata-rata jika ada faktor resiko, meskipun jika resiko diambil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada bias retrospeksi, di mana bias ini memiliki kecenderungan kita untuk pura-pura yakin bahwa kita telah memprediksi hasil dari sebuah peristiwa secara akurat setelah hasil tersebut benar-benar diketahui. Selanjutnya ada tren pengambilan keputusan. Tren pengambilan keputusan ini dapat dikatakan efektif jika memenuhi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada memahami perbedaan budaya, yang kedua mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat, dan yang ketiga menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu, kebiasaan organisasi yang handal juga diperlukan, seperti
tidak terlena pada kesuksesan. Yang kedua itu ada selalu unggul dalam keahlian. Yang ketiga, segera mencari solusi dari kondisi yang tidak diinginkan. Yang keempat, menanamkan kompleksitas. Dan yang kelima, antisipasi. Khususnya, antisipasi pada keterbatasan yang kita miliki. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman paham. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.